Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Andra Antares. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang mengenal berbagai macam agama di Cina. Dengan anggota yang pertama Muhammad Hilmana Caska, yang kedua Muhammad Raffi Andra Antares, dan yang ketiga Apriliana Putri. Fakta negara Cina, negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sekitar 1,4 miliar juta jiwa, dan sekitar 73% penduduk negara Cina menganut komunisme atau tidak beragama. Ini masa sejarah penyebaran di Cina. Yang pertama itu ada Konghucu, dimulai dari tahun 2953 sampai tahun 551 sebelum Masehi atau abad ke-6 sebelum Masehi. Yang kedua ada Taoisme, sekitar tahun 50 sampai 220 Masehi atau abad ke-6 sebelum Masehi. Dan yang ketiga ada Konfusianisme, sekitar tahun 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi atau abad ke-6. Yang pertama ada agama Konghucu atau disebut juga dengan Kongqiao atau Ruqiao. Sejarah agama Konghucu pertama kali dimulai sejak Nabi Konghucu atau orang yang dianggap sebagai menyebarkan agama Konghucu lahir, yaitu pada tahun 551 sebelum Masehi. Agama Konghucu pertama kali diajarkan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nabi Konghucu mendirikan sebuah sekolah yang berisi kurang lebih 3.000 murid. Tujuannya untuk menata kembali tata upacara agama dan untuk mengajarkan kepada raja dan rakyat Tiongkok agar dapat hidup lebih sejahtera dan damai. Karena pada saat itu Tiongkok atau Cina sedang mengalami hal kejadian yang kacau balau sehingga terjadi perpecahan yang disebabkan karena perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh para pemimpin wilayah pada saat itu, sehingga Nabi Konghucu mengajarkan agama Konghucu untuk rakyat dan raja Tiongkok dapat kembali hidup damai dan sejahtera. Tokoh besar yang meneruskan ajaran Nabi Konghucu yaitu ada Mengzi, yang dimana mengajarkan lebih mengarah kepada ajaran agama dan kekuatan iman itu sangat diperhatikan. Kemudian ada Sunzi. Sunzi mengajarkan agama Konghucu lebih mengarah kepada ajaran filsafat Konfusianisme. Kemudian aspek kepercayaan agama Konghucu. Agama Konghucu memiliki aspek kepercayaan sebanyak 4. Yang pertama adalah aspek kepercayaan kepada Tuhan, yang dimana agama Konghucu menganut kepercayaan monoteisme atau kepercayaan akan adanya satu Tuhan, dan Tuhan pada agama Konghucu disebut dengan Tian. Yang kedua adalah kepercayaan kepada Nabi. Di sini saya melampirkan gambar bahwa gambar di kiri adalah Nabi Fusi yang mengajarkan agama Konghucu pada sekitar abad ke-30 sebelum Masehi. Dan yang di foto sebelah kanan adalah Nabi Kongzi atau bisa disebut juga dengan nama Huayu. Yang ketiga adalah aspek kepercayaan kepada kitab suci. Kitab suci agama Konghucu disebut dengan Suci, yang dimana kitab suci ini berfungsi sebagai pedoman dan telah mengalami perkembangan yang sangat panjang hingga sampai kepada bentuknya yang sekarang. Dan yang keempat, aspek kepercayaan agama Konghucu adalah kepercayaan kepada roh leluhur,
di mana roh leluhur ini merupakan asal-usul mereka, sehingga yang leluhur tersebut telah menjadikan orang tua mereka, sehingga mereka menganggap bahwa tanpa adanya leluhur mereka tidak ada, sehingga mereka wajib berbakti kepada leluhur mereka dengan cara bersembahyang. Kemudian hari besar agama Konghucu ada yang pertama ada Imlek, yaitu di mana Imlek sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas keberuntungan dalam satu tahun. Kemudian hari raya yang kedua ada Cap Gomeh, yang dimana hari raya Cap Gomeh ini diperingati setiap hari ke-15 setelah hari raya Imlek, yang diperingati sebagai wujud bentuk doa untuk kedua orang tua dan kepada Tuhan. Dan yang terakhir ada tempat ibadah agama Konghucu, yaitu sebagaimana yang telah kalian semua tahu bahwa agama Konghucu beribadah di suatu tempat yang diberi nama kelenteng. Di sini saya melampirkan foto, yaitu salah satu kelenteng. Selanjutnya ada agama Taoisme atau biasa juga dikenal sebagai Daoisme. Agama ini merupakan ajaran pertama bagi orang Cina yang dikemukakan oleh Lao Tse yang menulis kitab Dao De Jing yang menjadi inti ajaran agama Taoisme. Di dalam ajaran agama Taoisme ada 5 budi baik menuju jalan Tuhan, yaitu yang pertama berkelakuan ramah, yang kedua berkelakuan sopan santun, yang ketiga harus cerdas, yang keempat harus jujur, dan yang kelima harus adil. Menurut Wu Wei, Taoisme adalah ajaran yang didasarkan pada Tao, yaitu sesuatu ajaran yang seharusnya atau jalan yang benar. Dalam Tao, banyak sekali dewa-dewa yang disembah, hampir di seluruh daratan Tiongkok, berjumlah 38 dewa. Beberapa dewa yang disembah diantara lain Tao Pekong, Lao Zi, Guanggong, dan dewa-dewa lainnya. Taoisme menekankan ajarannya untuk mengikuti kehendak alam dan untuk mencapai kesempurnaan. Penganut Taoisme secara umum bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan duniawi serta memperoleh umur yang panjang. Kitab Dao De Jing memuat ajaran bahwa seharusnya manusia mengikuti gerak hukum alam, yaitu dengan memiliki kesederhanaan hukum alam. Di sini saya akan membahas tentang agama Konfusianisme. Pengertiannya adalah Konfusianisme, humanisme atau tujuan yang hendak dicapai adalah kesejahteraan manusia dalam hubungan yang harmonis dengan masyarakatnya. Kodrat manusia yaitu pemberian langit, yang berarti bahwa dalam hal tertentu ia berada di luar pilihan manusia. Poin kedua yang akan saya bahas adalah sejarah singkat Konfusianisme. Konfusianisme sudah dikenal sejak 5.000 tahun yang lalu, lebih awal 2.500 tahun dibandingkan usia Kongzi itu sendiri. Kongzi atau Kongcu atau Konfusius adalah nabi terakhir dalam agama Konghucu. Ada 3 pokok kewajiban ajaran Konfusius. Yang pertama itu pemujaan terhadap Tuhan, yang kedua pemujaan terhadap leluhur, dan yang ketiga adalah pemujaan terhadap Konfusius. Nah, terdapat ajaran penting Konfusius 5 kebajikan Ngosia. Kelima Ngosiang itu antara lain yang pertama ada cinta kasih atau Jien, adil dan bijaksana atau Gi, susila dan sopan santun Li, yang keempat itu ada cerdas dan waspada atau Ti, dan yang terakhir itu ada jujur dan ikhlas atau Sien. Jadi pada intinya pokok ajaran Konfusius itu adalah untuk menyelamatkan dunia melalui pengajaran moral dan etika terhadap manusia-manusia. Ia juga tertarik pada suatu masyarakat yang umat manusia itu ideal. Sekian dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang mengenal berbagai macam agama di Cina.